Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga ditemani nih oleh Assalamualaikum Pak Jung. Waalaikumsalam, harusnya aku dulu aja. Sehat ya Ji? Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, Pak Ustadz, Haji J. Begini, saya ditanyai oleh seorang teman ini Pak Ustadz, wanita, di mana dia buang air kecil itu selalu perih dan terasa panas itu Pak Ustadz. Dan itu berbulan, hampir setahunan lah itu kejadian itu ya. Setiap hari seperti itu. Kencingnya perih dan terasa panas. Itu sebenarnya karena apa sih itu Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi kalau organ kewanitaan atau organ laki-laki, organ vital maksudnya ya, organ vital kewanitaan sama organ vital laki-laki itu kalau pada saat buang air kecil itu perih, panas, sampai kadang-kadang sampai saking sakitnya itu gigil ya. Itu ada beberapa hal yang dahulu sering dilakukan. Jadi organ vital wanita dan organ vital laki-laki itu insya Allah berhubungan dengan mulut. Oh, dengan cara ngomong Identik. Oh, ya, berhubungan atau identik dengan mulut orang itu sendiri. Jadi kalau umpamanya di titik itu ada perih sama panas, dan kadang sampai getar saking perih panasnya karena harus dikeluarkan, tapi kalau dikeluarin ketakutan dia pasti perih dan panas. Nah, itu identiknya itu insya Allah seperti ini. Jadi di titik itu seperti ada sumbatan, jadi maksud saya begini, yang paling gampang gini, jadi saraf di daerah titik itu peka sekali. Saraf di daerah itu peka, di daerah organ vital itu peka sekali dengan gerakan. Sensitif lah istilahnya. Kalau itu ada perih kemudian ada panas, nah orang tersebut, ini tergantung orangnya ya, orang tersebut biasanya gini, dia sebenarnya emosional tapi disimpan, jadi marahnya tidak dikeluarkan, sehingga pada saat titiknya Allah mengizinkan sakit itu keluarlah pada saat dia kencing, itu selalu perih sama panas, selalu perih sama panas, karena tipikalnya dia tersinggung, marah tapi diam, biasanya seperti itu nomor satu itu. Kemudian yang kedua, ini kebalikannya, yaitu cerewet. Oh, gitu, cerewet, tetapi ibadahnya cukup lumayan. Oh, malah gitu ya, cerewet tapi ibadahnya cukup lumayan baik. Nah, itu biasanya kalau buang air kecil ya perih sama panas. Maaf Pak Ustadz, kalau buang air kecil itu kan air seni, itu kan air kotor ya istilahnya Pak Ustadz ya. Lah kalau dia bicara, apa bicaranya kotor, itu identik itu Pak? Enggak juga ya, enggak bisa juga ya. Karena tadi kan hubungannya dengan mulut itu Pak Ustadz. Loh, nanti dulu toh. Yang mulut itu kan alatnya. Bukan kencingnya. Kan gimana sih kamu? Iya. Nah, kalau air kencing kotor itu analoginya mirip dengan ludah. Oh, beda lah. Nah, iya. Nanti jadi intinya adalah alat vital. Jadi di titik itu ada, di tenggorokan ini kan ada sama. Jadi orang yang marahnya disimpan, nanti di sini ada yang ganjel. Betul. Nah, ganjel buat nelen yang ganjel, buat ini kan buat minum yang ganjel kan gitu. Ini sama seperti di alat vital juga sama. Kalau dia orangnya itu kalau marah diem, ya lama-lama di sini ada yang ganjel. Yang itu diobatin sulit. Sulit. Nah, kalau saya insya Allah itu hanya cuma dulunya kalau marah diam, nggak mau ngomong, nggak mau menyelesaikan masalah, hanya diam aja, marah tapi gitu. Nah, sama yang di bawah juga ikut-ikutan. Jadi kalau kencing sakit, panas, seperti itu. Jadi sama ganjel yang di sini itu insya Allah mirip. Ustadz, bicara dengan alat vital laki-laki nih Ustadz. Dulu sekali ya. Saya bukan suka, jarang sih anyang-anyangan, ngerti anyang-anyangan Ustadz? Itu kenapa tuh Ustadz?
Jadi anyang-anyangan itu insya Allah kalau orang kan katanya minum air panas, minum air dingin bebarengan. Enggak, anyang-anyangan itu adalah rasa seperti mau pipis, mau buang air. Nah itu yang kena itu adalah sarafnya. Jadi rasa pingin buang air itu insya Allah disebabkan karena biasanya ini ya ada, ini kalau anak kecil ada salah satu orang tuanya yang mau ngomong nggak jadi, mau ngomong nggak jadi. Jadi istilahnya ada masalah yang cukup lumayan besar. Nggak jadi itu disebabkan karena takut. Takut bisa bener, takut atau bagaimana itu begitu. Nah ini biasanya anaknya sering anyang-anyangan. Seperti kalau yang gede itu anyang-anyangan ya begitu, insya Allah sama. Jadi dia juga ada masalah yang cukup lumayan besar. Dia nggak bisa ngomong, nggak bisa ini, nggak bisa itu karena bisa aja takut, bisa aja memang begitulah sepertinya. Nah itu insya Allah anyang-anyangan itu dari situ. Jadi kalau mau tidak anyang-anyangan ya kalau ada masalah selesaikan dengan baik sehingga sesuatu di dalam organ alat vital laki atau perempuan yang seperti anyang-anyangan itu sesuatu itu nanti tidak ada. Maksudnya tidak memengaruhi saraf di daerah situ yang sebenarnya pengen buang air kecil tapi nggak bisa. Betul. Dan itu nggak nyaman. Nggak nyamannya itulah sebenarnya ada persoalan itu sebenarnya harus diselesaikan. Istilahnya dalam Quran wasyawirhum fil amri, musyawarahlah kamu dalam segala urusan dunia. Nah itu yang hubungannya dengan anyang-anyangan itu insya Allah ya, insya Allah karena pada saat anyang-anyangan, anaknya anyang-anyangan terus orang tuanya kalau anak ini belum akil balik, ya saya bilang itu kamu mana yang ini kalau ada masalah bingung dia mau ngomong atau takut mau ngomong atau ini siapa? Saya. Oh ya sudah. Banyak mohon ampun titik itu nanti insya Allah anyang-anyangan hilang. Nah setelah mohon ampun ya hilang. Kalau ada masalah selesaikan. Nah biasanya ngomongnya habis ini suami saya itu seringnya kalau saya ngomong marah Ustaz. Nah kan akhirnya kan takut. Kan gitu ya. Oh ya sudah. Akhirnya dua-duanya dinasihatin ya janganlah kan ada masalah. Masa masalah maunya marah kan gitu. Saya ingat anyang-anyangan waktu saya ke tempat Ustadz tuh di Jogja tuh dulu sekali waktu peresmian Bebek Vandana. Ustadz saya anyang-anyang udah istighfar. Alhamdulillah sembuh. Padahal istighfarnya nggak tahu yang mana nih. Cuman istighfar itu bisa Pak Ustadz seperti itu Pak? Itu bisanya barangkali itu karena haji itu langsung paham bahwa ini ada kesalahan saya di sini walaupun nggak tahu gitu. Yang mana gitu? Yang mana? Tapi kan sekarang sudah terkorek. Sudah terkorek. Jadi kalau ada masalah dengan istrinya haji itu bagian yang benar gitu dia. Enggak sekarang tuh. Enggak dulu maksudnya dulu gitu. Dulu ya. Seperti sama loh sama Tung itu juga gitu. Kalau ada masalah dengan istrinya itu cuma maaf begitu. Suruh maaf aja susah dia. Enggak susah kok sekarang. Insya Allah. Dulu ya. Dulu udah salah disalahin malah marah. Orang lain. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi anyang-anyangan perih yang panas pada saat buang air kecil itu insya Allah coba pahami bahwa itu sering kalau ada persoalan itu sering emosi walaupun diam, marah diam, jengkel diam itu udah menandakan besok-besoknya berapa tahun itu insya Allah muncullah seperti itu. Itu perih panasnya itu bukan disebabkan karena batu di saluran. Beda. Itu kalau dia ada kasus kalau pas buang air kecil itu keruh sekali seperti ada pasir. Nah itu berarti ini batu ginjal. Tapi ini kan bersih ya. Jadi dengan catatan bersih lah. Insya Allah hanya itu aja. Jadi kalau ada sesuatu musyawarah yang baik seperti itu. Nah, insya Allah perih sama ini insya Allah hilang. Kemudian kalau udah tahu seperti ini, ya mohon ampunlah pada Allah Ta'ala. Ya Allah jika saya buang air kecil perih, panas, jika itu disebabkan karena dulu saya kalau ada masalah sebutkan entah itu dengan istri, entah itu dengan suami atau dengan orang tua, saya jengkel, saya emosi, tapi saya diam. Jika itu salah di hadapan-Mu, ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Astagfirullahaladzim. Seperti itu. Paling nanti beberapa kali doa, insya Allah mulai reda. Nah biasanya
orang yang sakit itu mencari kesalahan orang lain. Artinya ini sakit gitu. Gara-gara kamu sih. Gara-gara kamu. Jadi yang seharusnya dia bertobat, mohon ampun, malah menyalahkan orang lain. Nggak boleh. Itu. Nggak boleh. Atau gara-gara saya makan empeng itu ya nggak boleh. Nyalain makanan malah. Nah, itu menghujat makanan nggak boleh. Dalam hadis itu nggak boleh menyela makanan, memperburuk makanan, memburukkan makanan, tidak boleh. Kalau memang makanan itu halal, tidak boleh. Tensi saya tinggi gara-gara makan daging kambing, nggak boleh seperti itu. Itu dosa. Dosa sebenarnya. Saya pusing gara-gara kena sinar matahari langsung, nggak boleh. Itu sama. Saya pilek gara-gara kehujanan, nggak boleh juga seperti itu. Gitu, seperti itu. Saya kaya gara-gara istri saya mendoakan, tidak boleh juga seperti itu. Saya ngambek karena saya ini mah ya, kalau itu betul. Boleh. Ada saya kaya gara-gara istri. Kenapa istri? Istrinya orang kaya. Itu juga tidak boleh sih. Karena dapat istri kaya itu tetap atas izin Allah, makanya tetap tidak boleh seperti itu. Ya. Kalau kita mau lurus nih, ya seperti itu. Jadi mohon ampunlah pada Allah Ta'ala tentang bagaimana kalau buang air kecil itu perih dan panas. Insya Allah seperti tadi saya ceritakan, mohon ampun dengan khusyuk pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan itu manfaat. Amin. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Pak Ustadz ilmunya. Para pemirsa, sahabat beriman dimanapun berada, kalau ada nanti para sedulur yang punya penyakit yang mirip ya seperti yang kita ceritakan ini, silahkan boleh mengaminkan doa yang diajarkan oleh guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan tayangan video kali ini bisa memberikan manfaat buat kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tum pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.